Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang hadir ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tadi kita banyak memuji menyembah Tuhan dan kita banyak diingatkan tentang kasih setia Tuhan ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sepanjang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Yang di rumah-rumah juga, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman gitu ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan, tadi di ibadah yang pertama, saya membagikan tentang how to overcome financial crisis ya. Karena memang dunia yang kita hidupi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Krisis ekonomi global masih belum berakhir ya. Dunia sedang menjerit karena begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang mengalami masalah keuangan yang sangat serius. Nah itu sebabnya tadi di ibadah yang pertama saya mengingatkan, membagikan untuk kita semua bagaimana kita terus berharap sama Tuhan ya, terus memiliki hati yang terkait, hati yang terus berharap kepada Tuhan. Nah oleh karena itu di ibadah yang kedua ini saya melanjutkan topik how to overcome financial crisis yang part yang keduanya ya, part yang keduanya. Nah saudaraku, ketika kita bisa mengelola harta, yaitu kita menjaga hati kita masing-masing untuk tetap terpaut sama Tuhan, menjaga hati saudara dengan baik, dan tetap memposisikan bahwa kita ini bukan pemilik, kita ini adalah penilik, ya, memiliki hati hamba, bahwa kita adalah pengelola miliknya Tuhan, kita bendaharanya Tuhan, karena sesungguhnya hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan, amin. Ya, nah waktu kita menyadari bahwa kita adalah bendaharanya Tuhan, kita adalah penilik bukan pemilik, steward, maka kita akan diperlengkapi untuk kita menjadi seorang bendahara yang baik. Orang yang memiliki hati seorang hamba, maka dia akan mudah untuk diajar, mudah untuk dididik. Ketika Tuhan mengirimkan kita atau memperkenalkan kita atau membawa kita untuk bertemu dengan seseorang, untuk kita diajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Kita diajar sehingga kita memiliki hikmat, kita memiliki kecerdasan. Bagaimana kita menabur, di mana kita bisa menabur. Karena tanpa menabur, gak mungkin kita bisa menuai. Kalau dunia mengajarkan, simpan harta kamu. Dunia mengajarkan, kumpulkan harta kamu. Kumpulkan itu semua untuk anak cucu kamu. Ya, dunia mengajarkan untuk kita betul-betul ketat dengan keuangan yang kita miliki. Karena semuanya itu milik kita, itu kata dunia. Tapi kerajaan Allah mengajarkan untuk kita menabur. Karena tanpa menabur kita gak akan bisa menuai. Kerajaan Allah mengajarkan kita untuk memberi dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Karena Tuhan sanggup mencukupi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Nah oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita bisa memiliki sikap hati yang benar, perspektif yang benar tentang harta. Bahwa kita bukanlah pemilik, kita adalah penilik. Dan kita mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan benar, maka kita akan mengalami berkat yang tak berkesudahan. Ya, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, nah oleh karena itu untuk kita tetap di dalam jalurnya Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga. Katakan sama-sama berjaga-jaga. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, gitu ya.
Nah, oleh karena itu, di ibadah yang kedua ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang berjaga-jaga, khususnya kepada monster yang satu ini, yang saya beri nama monster kemunafikan finansial. Monster ini sangat berbahaya. Monster inilah yang menguasai Ananias dan Safira. Ya, kalau saudara membaca di Alkitab ini ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira, di mana mereka melakukan kesalahan besar dengan berpikir bahwa mereka bisa menipu gereja Tuhan Yesus dan mereka bisa bebas. Jadi setelah peristiwa Pentakosta, saudara, pada waktu itu setiap orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan menerima pengajaran rasul-rasul, maka hidup mereka diberkati berlimpah-limpah. Pada waktu itu mereka memiliki semangat, mereka memiliki kerinduan untuk mereka hidup saling berbagi. Sehingga Alkitab mencatat, jemaat mula-mula tidak ada seorang pun yang hidupnya berkekurangan. Pada waktu itu orang Kristen mempunyai semangat yang berkobar untuk Tuhan. Tidak hanya membicarakan tentang Injil, melainkan juga mereka menghidupi. Ya, menghidupi. Nah, inilah yang membuat perubahan dalam diri seseorang, transformasi terjadi. Injil itu bukan cuma diobrolin. Injil itu bukan cuma diomongin, tetapi dihidupi. Nah, itu yang membuat jemaat mula-mula mengalami perubahan hidup. Mereka hidup sangat generous. Mereka hidup sangat murah hati. Seperti Barnabas. Di mana seorang yang namanya Barnabas pada waktu itu menciptakan kehebohan, saudara. Ya, Barnabas yang artinya anak penghiburan. Dia seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa hasil ladangnya itu yang dijual itu, uangnya itu. Dia bawa dan dia letakkan di depan kaki rasul-rasul. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dibagikan kepada mereka yang berkekurangan. Itulah semangat jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Barnabas. Nah, Ananias dan Safira, mereka itu ingin, mereka itu kepengen dilihat dan dinilai banyak orang bahwa mereka adalah orang yang generous. Mereka kepengen banget dinilai sebagai orang yang murah hati. Padahal mereka diam-diam tanpa sepengetahuan manusia, mereka melakukan yang namanya dosa kemunafikan finansial. Di dunia ini banyak, saudara, orang yang seperti mereka hari-hari ini. Dan itu betul tertulis. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 13 ayat yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya tapi nggak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Tapi pura-pura miskin, pura-pura hidup susah supaya nggak dimintain. Supaya nggak diajak untuk menabur, pura-pura susah. Gitu. Nah, tentang Ananias dan Safira, Alkitab menyatakan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ya, jadi istrinya juga tahu nih. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, manusia bisa dibohongi, tetapi kan Tuhan Maha tahu. Gitu. Ya, tetapi Tuhan Maha tahu. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, next slide, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, ini yang tadi saya bagikan di ibadah yang pertama. Bahwa sebagai seorang steward, pengelola, sebagai seorang bendahara yang baik, itu harus taat sepenuhnya sama Tuhan. Bendahara yang baik adalah yang memiliki hati hamba. Hamba itu punya pengertian budak. Budak itu sudah ditebus haknya sama tuannya. Nah, seorang hamba yang baik, dia akan mentaati perintah tuannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini, mereka tidak memiliki hati hamba. Mereka tidak taat sepenuhnya sama Tuhan. Disuruh serahkan semuanya, dia tahan sebagian. Dia pikir gereja Tuhan Yesus pada waktu itu gak ada yang tahu kan. Dia pikir rasul-rasul gak tahu. Manusia bisa dibohongin, Tuhan gak bisa dibohongin. Pada saat itu Petrus yang seorang rasul mendapatkan dorongan dari Roh Kudus untuk mengatakan ini. Itu, ya. Tuhan tidak bisa mentolerir kemunafikan finansial. Dan Alkitab mencatat Ananias dan Safira mati. Penyebab pasti kematian mereka memang gak jelas. Tetapi alasannya itu sangat jelas. Dan kejadian itu merupakan peringatan keras buat kita semua bahwa seharusnya kita jangan pernah berusaha menipu Tuhan. Ini penting. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam hal keuangan. Kalau kita ingin overcome, mengatasi financial crisis. Nah, bagaimana cara menghindari jerat monster kemunafikan finansial? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empurnya kerajaan surga. Jadi kunci untuk kita bisa menghindari jerat monster kemunafikan finansial, jadilah orang yang rendah hati. Be humble. Katakan sama-sama rendah hati. Katakan sama-sama be humble. Karena orang yang rendah hati, Yesus katakan adalah empunya kerajaan surga. Kalau saudara dan saya adalah warga kerajaan surga karena saudara dan saya rendah hati, berarti kerajaan surga akan membackup saudara dan saya. Selama kita ada di dunia ini, the kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan surga akan membackup kita. Dan kabar baiknya adalah logistik kerajaan surga itu unlimited. Katakan sama-sama unlimited. Aset saudara terbatas, limited. Perusahaan di mana saudara bekerja itu asetnya juga limited. Kekayaan manusia itu limited. Mau dibilang punya kekayaan ratusan triliun, tetap aja ratusan triliun itu limited. Tetapi logistik kerajaan surga unlimited. Tidak terbatas. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengelola harta dengan benar, pasti nggak akan jatuh miskin. Amin. Kalau memiliki hati seorang hamba, taat sepenuhnya sama Tuhan, punya kecerdasan dan hikmat untuk menabur bagi kerajaan Allah, maka saudara akan memiliki berkat yang tidak terbatas. Amin. Ya. Nah, karena itu saudara, tetap kita harus berjaga-jaga. Dan supaya kita bisa memiliki kerendahan hati, humble, yang pertama, perkuat hubungan dengan Tuhan. Katakan sama-sama perkuat hubungan dengan Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, tapi saya ambil yang versi BIMK-nya, Bahasa Indonesia Masa Kininya dikatakan,
Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Ya, siapa yang lelah, siapa yang merasa beratnya beban karena masalah keuangan ini, Tuhan katakan, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar. Perkataan Yesus, datanglah kepadaku, ini adalah ajakan untuk kita terhubung dengan Dia. Ya, hari-hari ini kita diingatkan untuk kita terhubung sama Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terhubung sama Tuhan. Ya, Tuhan ajak kita terhubung dengan Dia. Karena bagi orang yang rendah hati, terhubung dengan Tuhan, itu akan menjadi kesukaan. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia akan merasa lelah. Berbeban berat. Kenapa? Karena orang yang sombong, dia sibuk untuk bersaing. Supaya dia bisa membanggakan dirinya. Kalau dia nggak berhasil, apa yang mau dibanggakan? Makanya orang yang sombong capek. Orang yang sombong, yang tinggi hati itu melelahkan. Karena dia harus mendapatkan uang dengan berbagai macam cara. Semua cara dihalalkan, kalau perlu korupsi. Kalau perlu manipulasi. Makanya orang yang sombong, yang tinggi hati, tertekan dia, capek, melelahkan. Karena takut nanti kekayaannya tercium sama KPK. Ya, kalau dia seorang pejabat. Jadi secara mental pasti tertekan, itu orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan mengalami yang dikatakan merasa segar, jiwanya merasa segar kata Yesus. Karena terhubung dengan Tuhan. Nah ketika kita rendah hati, pasti diberkati. Tetapi hati-hati loh. Kalau kita nggak jaga hati, kita bisa sombong. Saya pernah mengalami yang dimana rasa tertekan ini nggak nyaman. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Walaupun saya ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, waktu itu saya masih sebagai pembawa acara solusi. 10 tahun saya membawakan acara solusi itu, dan pada waktu itu popularitas itu naik. Saya jadi populer karena acara solusi. Banyak orang yang akhirnya tahu saya, kenal saya lewat acara itu. Tetapi saya nggak jaga hati saudara, saya jadi sombong. Jadi sombong. Tapi puji Tuhan melalui istri, melalui anak, melalui teman-teman, melalui pemimpin rohani saya. Tuhan tegur saya. Karena saya jauh dari Tuhan. Dan saya mulai capek, mulai melelahkan jiwa saya. Dan poin yang saya mau sampaikan di sini adalah hubungan dengan Tuhan memberi kemampuan untuk bertahan. So, hari ini saya ingin bertanya buat Bapak Ibu Saudara baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? So, agar menjadi orang Kristen yang rendah hati, saya berharap kita semua memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Miliki deeper relationship with God. Karena makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua saudara, agar kita bisa rendah hati sehingga kita disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh sesama. Miliki penyangkalan diri. Menyangkal diri. Katakan sama-sama menyangkal diri. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saudara, sangkal diri atau menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Berbeda dengan dunia. Dasar dari penyangkalan diri adalah memahami bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Nah setelah diselamatkan saudara, kita menjadi paham bahwa hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan
adalah Tuhan kita. Karena itu kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri. Tetapi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sampai di sini yang mengerti katakan, ya. Nah di Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, melupakan kepentingannya sendiri. Melupakan kepentingannya sendiri. Contoh, ketika diberkati secara finansial, diberkati secara keuangan, secara manusia sangat gampang bagi dia untuk membeli apa yang dia mau. Duit-duit gue kok gitu kan. Ini kan karena prestasi gue dapat bonus dan sebagainya. Tetapi hidup yang menyangkal diri adalah dia sadar bahwa Tuhan adalah tuannya. Maka pada waktu dia menerima berkat secara finansial, maka dia akan menyangkal statusnya sebagai orang kaya. Menyangkal statusnya bahwa ini adalah milik saya. Tidak. Dia sangkal itu semua dan dia kenakan sebagai pengelola miliknya Tuhan. Dia menyangkal bahwa ini adalah kepunyaan saya, tapi ini adalah miliknya Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya kelola. Menyangkal diri. Nah hidup di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Jadi orang yang menyangkal diri untuk mengikut Tuhan, ia harus tinggalkan manusia lamanya. Dia harus tinggalkan kepentingannya diri sendiri untuk mendahulukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saudara? Ingatlah, menyangkal diri karena Kristus membuat iman kita teguh berdiri. Amin. Kok aminnya lemes nih? Amin. Ada cowok pingin istri seperti Krisdayanti. Ketemu cewek tapi gak percaya diri. Kalau mau hidup diberkati, beranilah untuk menyangkal diri. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang ketiga saudara, agar kita bisa rendah hati, sehingga kita bisa terhindar dari monster kemunafikan finansial. Yang ketiga adalah berani pikul salib. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, tadi ya, menyangkal diri, dan apa? Memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi tanpa menyangkal diri, pikul salib, gak bisa ikut Tuhan. Hukuman salib adalah hukuman mati pada zaman Romawi. Artinya apa buat kita saat ini? Artinya kita sebagai orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Yaitu apa? Mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan tunduk pada nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Contoh, ketika ada dua pilihan. Pilihan yang satu bersumber dari hawa nafsu kedagingan kita. Yang satu lagi pimpinan Roh Kudus. Yang satu yang dari kedagingan hawa nafsu kita kepengen, wah ada sepatu baru, ada handphone baru, ada baju model baru. Padahal sepatunya masih banyak, masih bagus-bagus. Handphonenya juga masih berfungsi kok. Ya, baju-baju juga masih banyak banget tuh yang belum dipakai lagi. Tapi hawa nafsu kedagingan mengatakan, ayo beli dong, kapan lagi nih? Ya, YOLO, you only live once.
Hidup cuma sekali, kapan lagi? Lu punya uang tabungan 500 juta, beli tas harga 50 juta, mah gak ada apa-apanya lah. Sekali-sekali bolehlah, hidup cuma sekali. Kedagingan. Tapi Roh Kudus bilang, jangan. Gunakan uang karena gereja membutuhkan untuk renovasi gedung. Untuk fasilitas pelayanan lebih baik lagi. Dua pilihan tuh. Ya, yang mana yang mau kita ikutin? Nah, ketika kita memilih pimpinan Roh Kudus itu. Oke Tuhan, walaupun itu tasnya bagus tapi aku mau taat sama Tuhan. Itu sama dengan kita menyalipkan kedagingan kita. Contoh lain. Orang-orang Kristen gak lagi mempunyai ambisi untuk mendapatkan kekayaan dan nama besar demi kepentingannya sendiri. Tapi demi kemuliaan Tuhan. Tapi saudara jangan salah mengerti ya. Bukannya Kristen itu anti kekayaan dan punya nama besar. Kekristenan tidak anti dengan itu. Keduanya tetap bisa kita raih. Kekayaan tetap bisa kita raih. Nama besar tetap bisa kita dapatkan, kita terima. Tetapi dengan cara apa? Memuliakan Tuhan dan juga digunakan untuk melayani Tuhan. Sebelum saya jadi Kristen, kepengen banget jadi orang kaya. Pengen keliling dunia. Pengen. Tapi setelah jadi Kristen, saya nggak lagi punya ambisi untuk jadi orang kaya untuk diri sendiri. Saya belajar untuk mematikan keinginan untuk memperkaya diri. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sekarang ketika Tuhan pakai saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, di mana melayani sesama untuk memberitakan kabar baik, untuk menolong mereka yang mengalami masalah dengan kesehatan mentalnya, dan mengikuti perintah Tuhan, beberapa bulan yang lalu, anak saya pernah ngomong, iya ya Dad, kalau diingat-ingat, sejak Dedi Kristen melayani sampai hari ini, tinggal benua Antartika aja yang belum Dedi injak. Semua benua sudah Dedi injak. Itu kerinduan yang saya inginkan dulu sebelum jadi Kristen, kepengen keliling dunia. Tapi sejak Kristen itu saya tadi lupakan itu semua. Tapi caranya Tuhan. Tuhan pakai untuk pelayanan-pelayanan ke negara-negara di benua-benua, tinggal satu aja benua Antartika aja yang belum. Bagi Tuhan, gak ada perkara yang mustahil. Tuhan dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dan saya percaya kalau Tuhan membawa kami ke tempat-tempat di mana yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan juga sanggup membawa saudara untuk berada di benua-benua itu untuk memberitakan kabar baik. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. So hanya dengan sangkal diri dan pikul salib kita bisa ikut Tuhan, mengikut Yesus. Itu merupakan proses terus menerus. Amin. Liburan ke Belanda berhari-hari. Beli kue sus buat sarapan di pagi hari. Ke kebun tulip di siang hari. Pengikut Kristus kudu pikul salib setiap hari. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. So yang keempat saudara, agar kita bisa rendah hati dan kita bisa terhindar dari monster kemunafikan finansial ini dan kita bisa overcome the financial crisis. Yang keempat yang harus kita miliki adalah kita harus lebih baik dari kemarin. Galatia 6 ayat yang ke-9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kerendahan hati juga diwujudkan dengan kita mau belajar, katakan sama-sama mau belajar, dan melakukan apa yang sudah dipelajari. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi mau belajar dan lakukan apa yang sudah dipelajari.
So ada banyak orang yang terjerat dalam kemunafikan finansial karena salah prioritas atau tidak punya yang saya sebut dengan istilah kingdom management. Apa itu kingdom management? Apa itu manajemen kerajaan? Artinya kita mengelola keuangan yang berdampak pada kekekalan. Katakan sama-sama kekekalan. Jadi bukan hanya berpikir apa yang di dunia ini tetapi berdampak kepada kekekalan. Artinya apa? Artinya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, yang selaras dengan kebenaran, mencukupi keperluan kita di bumi ini. Ya, bukan hanya mencukupi keperluan di bumi ini, tetapi juga mencukupi keperluan pelayanan gereja Tuhan dalam menuntaskan amanat agung. Kalau pengelolaan keuangan yang duniawi, gak ada urusannya dengan amanat agung. Gak ada urusannya dengan kerajaan Allah. Gak ada urusannya dengan kepentingannya Tuhan. Gak ada urusannya dengan itu. Yang penting kamu kaya, kamu sukses, kamu berhasil, udah sampai di situ. Hanya urusan pikiran yang ada di dunia ini. But kingdom management itu berdampak kepada kekekalan. Karena itu kita perlu tahu prioritas. Katakan sama-sama prioritas. Prioritas kerajaan Allah mengajarkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu, teknisnya seperti apa? Ada banyak cara teknisnya, saudara. Salah satunya adalah, ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara belum punya caranya, yaitu pola 1, 2, 3, 4. Biar gampang ingatnya. 1, 2, 3, 4. Bilang 1, 2, 3, 4. Apa itu 1? Next slide. 1 itu 10%. 10% per sepuluhan. Gunanya apa persepuluhan ini? Adalah untuk bahan bakar pelayanan gereja. Sama seperti mobil. Sebagus-bagusnya saudara punya mobil, semahal-mahalnya saudara punya mobil. Ini bukan mobilnya yang bahan bakar bensin ya. Nggak ngomongin baterai nih. Tapi kalau nggak ada bahan bakarnya nggak bisa jalan. Betul nggak? Nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Pelayanan gereja. Seperti hari ini. Saudara bisa duduk nyaman di kursi dengan AC. Ruangan yang dingin. Saya nggak ngelihat di sini yang kepanasan. Yang sampai berkeringat begitu, bercucuran nggak ada kan. Ini semua ada bahan bakarnya. Dari mana saudara? Satunya dari persepuluhan. 10%. Prioritaskan untuk itu. 2, 20%. Menabur. Dan menabung. Jadi ada taburan, ada tabungan. Kalau nggak menabur, gimana mau menuai? Siapkan 20% itu, sisihkan. Begitu dapat 1 juta misalnya. 10% persepuluhan, 20% bagi 2, 10% tabungan, 10% lagi taburan. Sampai di sini yang mengerti katakan oke. 30%, tiganya apa? Untuk kita membantu sesama. Karena banyak orang yang butuh pertolongan. Kalau Tuhan gerakkan, maka kita punya dana untuk bisa membantu. 10% untuk membantu sesama, 10% untuk membangun diri. Kita juga harus upgrading diri kita. Beli buku misalnya, ikut seminar, ikut kelas-kelas. Ada dana yang harus dikeluarkan. Membangun diri. Dan kita juga sebagai manusia kan perlu rekreasi. Nyalurkan hobi. Naik gunung misalnya. Gunung Papandayan. Ya kan? Itu juga perlu dana kan. Nah, gunakan untuk rekreasi. Enjoy your hobby. Your hobby releasing your stress. Waktu kita melakukan hobi kita, itu akan merilis stres kita. Dan 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Cukupkan apa yang ada pada kita. Ini salah satu contoh saudara. Ada banyak pola-pola lain, tapi ada prioritas yang berdampak kepada kekekalan. Untuk kebutuhan kita di dunia ini dan juga untuk keperluan pelayanan gereja untuk menuntaskan amanat agung. Yang setuju katakan yes. So lakukan dengan diskon. Siapa yang suka diskon di sini?
Ibu-ibu paling suka, wah ada diskon nih, ada diskon. Tapi diskon yang saya maksud bukan potongan harga, tapi diskon singkatan dari disiplin dan konsisten. Amin. Lakukan ini dengan diskon, disiplin dan konsisten. Maka saudara akan menjadi lebih baik dari kemarin. Amin. Kenapa lebih baik? Karena saudara menuai yang baik. Yaitu apa? Menuai kepercayaan dari Tuhan. Menuai kepercayaan dari sesama. Amin. Jadi kalau saudara belum punya skema keuangan yang biblical, silakan coba pola tadi 1, 2, 3, 4. Ya. So, jadi agar bisa overcome financial crisis, kita harus menolak dan kalahkan monster kemunafikan finansial dengan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang caranya 4 hal itu yang akan saya tinggalkan buat saudara. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, perkuat itu. Menyangkal diri, berani pikul salib, dan lebih baik dari kemarin. Dengan cara apa? Memiliki skema keuangan yang biblical. Kalau disingkat apa? Humble. Ya, supaya gampang diingatnya. Ya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, akhirnya saya juga mau meninggalkan quote ini. Terlepas dari cara Allah memilih untuk menyediakan kebutuhan kita, Allah sepenuhnya dapat diandalkan. Amin. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. 2, 3, Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Beli kue sus di Balikpapan, naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana kami bisa overcome financial crisis ya Tuhan. Dan biarlah kami semua memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itulah kami bisa terhindar dari dosa kemunafikan finansial. Kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan bisa dipercaya oleh sesama. Berkatilah ya Tuhan gerejamu, GBI WTC Mangga 2 ini ya Tuhan. Berkatilah Pastor Ati dan juga all the leaders, semua pengerja jemaat menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi jemaat yang menjadi alat Tuhan bagi penuaian yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang siap dipakai Tuhan katakan bersama-sama. Amin, amin. God bless you.